Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan nikmat napas, nikmat sehat, dan nikmat iman. Tanpa izinnya, mustahil kita bisa berada di sini, saling bertukar kebaikan dalam suasana yang indah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada teladan sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW. Dialah sang pembawa lentera di tengah kegelapan jahiliyah. Berkat jasa beliaulah kita hari ini bisa berdiri tegak dengan akal sehat, mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, serta tahu arah menuju surganya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Nuraini Sofia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungi sebuah investasi yang tidak akan pernah bangkrut. Sebuah cahaya yang tidak akan pernah padam, yaitu keutamaan mencari ilmu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ketahuilah bahwa mencari ilmu bukan sekedar pilihan bagi mereka yang ingin pintar saja. Mencari ilmu adalah kewajiban mutlak bagi setiap insan yang mengaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang populer yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Artinya, mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan. Pertanyaannya, kenapa diwajibkan? Kenapa bukan disarankan saja? Sebab ilmu adalah alat navigasi. Bayangkan kita berada di tengah hutan belantara pada malam hari tanpa senter. Kita tidak tahu mana jalan yang rata, mana jurang, atau mana hewan buas. Begitulah gambaran orang hidup tanpa ilmu. Dengan ilmu, manusia bisa menundukkan dunia. Kita lihat bagaimana manusia bisa membangun gedung pencakar langit, menyeberangi samudra, bahkan mendarat di bulan. Semua itu karena Allah memberikan kunci bernama ilmu pengetahuan. Tetapi ingat, jika kita abai terhadap ilmu, kita bisa jatuh ke derajat paling rendah, karena kita kehilangan esensi kemanusiaan kita sebagai makhluk yang berakal. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita terjebak pada pemikiran, saya belajar ilmu agama saja agar selamat di akhirat, atau sebaliknya, saya belajar ilmu umum saja agar sukses di dunia. Padahal, Islam tidak memisahkan keduanya. Seorang ulama besar pernah menyampaikan pesan yang sangat indah yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka juga harus dengan ilmu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, ilmu adalah satu-satunya cara yang jika kita bagikan, ia justru bertambah. Jika kita memiliki uang 100.000 dan diberikan kepada orang lain, pastinya uang kita berkurang. Namun, jika kita memiliki ilmu dan kita ajarkan kepada orang lain, ilmu kita akan semakin tajam
dan pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah kita wafat. Ingatlah janji Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Bukan hanya 1 derajat, tetapi beberapa derajat. Allah akan mengangkat martabat kita di mata manusia dan di hadapan penduduk langit. Hadirin yang berbahagia, apa yang membedakan kita dengan makhluk lain seperti flora dan fauna? Jawabannya adalah akal dan ilmu. Seorang singa mungkin kuat, tetapi ia tidak bisa membangun rumah. Seorang burung mungkin bisa terbang, tapi ia tidak bisa menciptakan pesawat. Manusia bisa melakukan itu semua karena ilmu. Oleh karena itu, semangat mencari ilmu itu tidak boleh dibatasi oleh usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Dan jangan pernah malas. Ada pepatah yang mengatakan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini adalah kiasan bahwa ilmu itu berada, kita harus mengejarnya. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sudah cukup. Selama jantung kita masih berdetak, kita adalah pelajar di universitas kehidupan ini. Namun, satu pesan dari saya, carilah ilmu dengan adab. Ilmu tanpa adab ada seperti api tanpa kayu bakar. Ia tidak bisa memberikan kehangatan. Maka kamu harus menghargai gurumu, menghargai buku, dan menghargai sesama pencari ilmu. Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri ceramah ini, marilah kita merenung sejenak. Sudahkah hari ini kita mempelajari satu hal baru? Sudahkah ilmu yang kita miliki membuat kita semakin dekat kepada Sang Pencipta? Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang haus akan ilmu dan istiqomah dalam mengamalkannya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi saksi pembela kita di hadapan Allah kelak. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan segala kehilapan adalah milik saya pribadi sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.